Ada kesaksian Thomas Lembong tentang Anies Baswedan dan bagaimana tentang pemerintahan yang dulu pernah ia ada di dalamnya. Tentunya ini membuat kaget kita semua, bagaimana di dalamnya diceritakan tentang pelemahan KPK, Omnibus Law, dan lain sebagainya yang ujungnya adalah kemarin sengketa di Mahkamah Konstitusi. Apa saja yang disampaikan oleh Thomas Lembong? Mari kita dengarkan. Jadi jelas Pak Thomas Lembong menganulir semua tudingan-tudingan kepada Pak Anies Baswedan bahwa Pak Anies Baswedan radikal. Beliau menjelaskan buktinya dengan memberikan izin kepada pembangunan tempat ibadah yang berada di Jakarta, tidak melihat atau tidak memberi privilege kepada hanya umat Islam, tapi semua umat yang berada di Jakarta semuanya diakomodir. Minoritas yang bisa benar-benar melindungi kita itu hanya orang seperti Pak Anies yang keislamannya tidak diragukan, ya, yang punya kredibilitas yang kuat dengan umat, ya, satu. Kedua, saya setuju sekali yang Pak Anies bilang, ya, seorang leader, seorang pemimpin di tingkat tinggi itu harus menjadi pemimpin untuk semua, ya, harus bisa mengajak bicara semua. Jangan ada kelompok manapun juga yang dikucilkan, ya, yang dimusuhi. Mungkin bahasa beliau itu mungkin kita kurang setuju atau bahkan kurang nyaman, ya, apakah kelompok kanan atau kelompok kiri atau kelompok yang segala macam lah, ya. Tapi dialog harus selalu jalan. Ya, jadi yang bahaya itu kalau kita demonize, ya, kalau kita membuat sebuah kelompok itu radioaktif, ya kan, dan kemudian dijadikan momok, ya, itu malah memecah belah, ya, dan itu tidak akan membantu melindungi kami minoritas. Itu hanya akan membuat kecemburuan, ya, semakin memanas. Ya. Pak Tom, saya mau tanya, tadi kan ngomongin tentang pemerintahan, ya. Iya. Dulu kan Pak Tom menjadi Menteri Perdagangan dan kemudian menjadi Kepala BKPM. Iya. Iya. Pemerintah Presiden Jokowi. Nah, terus Pak Tom ikutan gabung Mas Anies, Iya. yang mana mengusung perubahan. Apa nggak kontradiktif? Dan kalau emang iya, emang apa yang harus dirubah? Maaf kalau saya menggunakan klise atau kalimat-kalimat yang sering didengar di publik, ya. Menurut saya tidak berubah. Ya, yang berubah adalah pemerintah. Ya, pertama pemerintah berubah, kedua dunia berubah. Ya, dalam pengamatan saya, pemerintah itu berubah sekali di periode kedua dibandingkan dengan periode pertama. Dan perubahan yang drastis itu, hemat saya, dimulai dengan revisi Undang-Undang KPK di 2019. Ya, yang tadinya merupakan lembaga yang paling populer dan paling terpercaya di Republik, ya, dihilangkan statusnya sebagai lembaga independen, dijadikan bagian dari birokrasi, dan itulah permulaan dari sebuah perjalanan yang berujung sekarang KPK tidak lagi lembaga yang terhormat, ya kan? Nah, dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, kita setiap tahun melihat langkah yang ke arah yang total berbeda. Clear and clean
bahwa Pak Thomas Lembong sekarang berposisi mendukung Anies Baswedan karena ada kesamaan dalam kepribadian dalam dirinya. Bagaimana ia mengatakan ia sesungguhnya tidak berubah, karakternya yang berubah adalah pemerintah. Bagaimana mulai 2019 telah berubah dengan melemahkan KPK, merubah undang-undangnya, kemudian bagaimana Omnibus Law dan lain sebagainya. Upaya untuk mengamandemen konstitusi supaya menghilangkan batas jabatan, term limit, juga undang-undang ketentuan umum pidana yang mengkriminalisasi begitu banyak perilaku, ya. Dan akhirnya di 2023 skandal dengan MK. Ya, jadi itu perjalanan yang merubah arah step by step, ya. Langkah demi langkah bagi saya sangat jelas. Tapi kan